Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ismi Nafiatul Aini. Saya dari PAI 2 kelompok 2 dengan NIM 2420055 dengan mata kuliah Usul Fikih. Saya akan mengulangi materi saya yang berjudul Definisi Autentisitas Al-Quran untuk memenuhi tugas video dari Bapak Anwar Habibi Siregar MAHK. The first, saya akan membahas tentang definisi Al-Quran secara etimologi. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qur'atan atau qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara teratur. Al-Quran dinamakan demikian karena berisikan intisari, semua kitabullah dan intisari pengetahuan. Pengertian Al-Quran secara istilah, menurut ulama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa teks dengan jalan mutawatir. Nah, menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qoro'a yang maknanya murodif dengan kata kiroah atau sinonim, artinya bacaan, tampaknya tidak menyalahi aturan karena mengingat pemakaian yang digunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat, seperti dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya, dan apabila kamu telah selesai membacanya maka ikutilah bacaan itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran secara terminologi. Al-Quran menurut istilah atau terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing. Menurut Imam Jalaluddin As-Sayuti, seorang ahli tafsir dan ilmu tafsir, di dalam bukunya Itmam Al-Dirayah menyebutkan bahwa Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Yang kedua, yaitu menurut Muhammad Ali Al-Sabuni, menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang tiada tandingannya dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Yang ketiga itu menurut Syekh Muhammad Al-Qudari Beg dalam bukunya Usul Al-Fiqih. Alkitab itu ialah Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat selalu yang disampaikan kepada kita dengan jalan mutawatir, dan telah tertulis di dalam suatu mushaf antara kedua kulitnya, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Posisi Al-Quran sebagai landasan hukum Islam ditegaskan dalam berbagai ayat, seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 yang menyebutkan bahwa Al-Quran diwahyukan untuk memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan kebenarannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar bagi sistem hukum Islam. Dalam hal ini, Muhammad Abu Zahra menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum primer yang tidak dapat digantikan oleh sumber hukum lainnya, seperti sunnah atau ijtihad. Al-Quran memuat ayat-ayat hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, keluarga, dan pidana. Ayat-ayat ini terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, hukum qat'i yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah, serta hukum zanni yang memerlukan interpretasi atau penjelasan yang lebih mendalam.
Misalnya, hukum tentang sholat 5 waktu adalah hukum qat'i, sementara aturan tentang pembagian zakat yang memerlukan konteks sosial termasuk zanni. Selanjutnya, saya akan membahas tentang autentisitas Al-Quran. Autentisitas Al-Quran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam Islam. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang asli dan tidak mengalami perubahan sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa bukti yang dianggap sebagai pendukung autentisitas. Yang pertama itu Al-Quran sendiri menyatakan bahwa itu adalah wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam meyakini bahwa setiap ayat dalam Al-Quran adalah firman Allah yang diungkapkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Keyakinan ini diperkuat oleh kesinambungan dan konsistensi ajaran Al-Quran yang tidak dapat dijelaskan dengan logika manusia, sehingga dianggap sebagai bukti otoritas ilahi. Yang kedua yaitu warisan lisan atau hafalan Al-Quran yang telah dijaga dengan cermat oleh umat Islam dari generasi ke generasi. Tradisi menghafal Al-Quran adalah oleh para penghafal Al-Quran telah menjadi salah satu bentuk pelestarian autentisitas teks. Ditemukannya salinan Al-Quran yang berasal dari masa awal Islam yang sejalan dengan teks Al-Quran yang digunakan saat ini menjadi bukti sejarah yang memperkuat autentisitasnya. Misalnya Kodeks Utsmani yang dianggap sebagai salah satu salinan Al-Quran dari masa Khalifah Utsman bin Affan telah diawetkan dan dipelajari oleh sejarawan. Yang ketiga itu penelitian ilmiah dan linguistik juga mendukung autentisitas Al-Quran. Beberapa ahli bahasa Arab dan ilmu pengetahuan komparatif bahasa mengakui bahwa struktur bahasa dan keunikannya dalam Al-Quran tidak dapat dihasilkan oleh manusia biasa pada masa tersebut. John Swansbrook adalah salah satu tokoh penting dalam kajian orientalis modern yang sangat skeptis terhadap narasi tradisional Islam mengenai proses pewahyuan dan kodifikasi Al-Quran. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.